Lei Gongming menyerahkan telapak tangan gulungan itu, gemetar dalam-dalam, seperti suaranya yang serak. Oh, Yang Mulia, ini adalah luka kami dalam pertempuran ini. Di atas tahta, dulu seperti dewa perang, dan kaisar pertempuran kerajaan tidak ada habisnya. Pada saat ini, itu juga merupakan ekspresi kesedihan. Tampaknya seorang teman yang sangat penting dalam hidup telah meninggalkannya. Melihat kerusakan pertempuran yang terlihat seperti darah diwarnai merah, Wu Yuan menggigil. Hongcheng Utara, tidak bisakah kamu menyimpannya? Setelah bergumam, Zhan Wuyuan mengangkat senyum pahit. Sejak kedatangan Li Muchen di dunia Perang Utara, semangat dan moral klan dunia meroket. Awalnya, sekutu mereka di 3 dunia perang mampu melawan bersama. Tapi 1 bulan yang lalu, kekuatan pertempuran dunia Perang Timur telah ditarik. Dalam hal ini, Zhan Heng tidak menyalahkan Ni Heng karena dia tahu bahwa yang terakhir harus menjaga Sekte Abadi Yuan Surgawi. Jika monster besar dari Sekte Abadi Yuan Surgawi terlibat, keluarga Ni tidak akan selamat. Tetapi penarikan pasukan dari grup peperangan timur membuat serangan suku klan tidak mungkin untuk melawannya. Setelah beberapa pertempuran berturut-turut, peperangan Korea Utara menderita banyak korban, dan kota Beihong hampir runtuh. Yi Chen, jika anakmu ada di sini, beraninya kau begitu sombong? Zhan Wuyuan tersenyum sedih, tapi dia mengepalkan tinjunya, membuat senyumnya bangga. Itu benar, dalam hidup ini, dia bisa membuat pilihan surga yang tiada taranya. Dia tidak bangga dengan pertempuran. Dari mulut Ni Heng, yang mendominasi memahami dominasi Qin Yi Chen yang mendominasi sekte, serta semangat tangguh dari Li Muchen dan Sekte Abadi Shen Xiao yang telah cemburu bahkan pada negara-negara berperang utara. Tapi sekarang, Qin Yi Chen tidak melahirkannya. Yi Chen, jangan khawatir, Kaisar akan melakukan yang terbaik untuk mengambil nafas terakhir, dan dia juga akan membawa Dewa Emas untuk menguburmu. Pada saat yang sama, Sekte Abadi, di depan gerbang batu perunggu, ada garis misterius yang tak terhitung jumlahnya terukir di gerbang batu. Sekilas saja, sepertinya orang sedang bepergian di dunia. Di luar gerbang batu, ada 2 sosok yang menunggu di luar. 2 orang membungkuk sedikit. Penampilan mereka terlihat sangat hormat. Namun meski begitu, fluktuasi kekuatan roh yang terpancar dari kedua sosok ini sangat menakutkan. Bahkan ketika Huang Fuzhen ada di depannya, dia akan merasa malu. Setelah beberapa saat, saya melihat garis rahasia yang tak terhitung jumlahnya di gerbang batu. Jalur cahaya meledak. Cahaya semakin kuat dan kuat, sampai akhirnya menjadi tirai cahaya. Di balik tirai cahaya, ada ruang berbintik-bintik. Di depan tirai tipis ini, ada gelombang penuh kultivasi yang menakjubkan. Dan siluet, dengan kakinya yang bersinar, tampaknya kembali dari alam semesta, dan tirai cahaya di depannya, seperti penghindaran yang luar biasa. Siluet itu, perlahan-lahan keluar. Ketika mereka melihat ini, mereka langsung mengagumi. Selamat datang kakak senior. Selamat Marsial Paman, kali ini retretnya sedikit membaik. Ke depan, siluet itu, mengenakan jubah lebar. Tidak bisa dianggap kekar tapi tinggi. Dan siluetnya, seperti rambut putih air terjun dan perubahan waktu, hampir tidak seperti wajah tampan yang diukir oleh pedang, terutama mata dan pupilnya. Sepertinya melirik, bahkan sungai bintang akan ditembus olehnya. Tanda seru. Orang tua itu berdiri di sana, seperti lautan tak berbatas dan samudera dalam. 10.000 hal antara langit dan bumi, tampak berubah dan bergetar karena tangan dan kakinya. Dan yang paling menakjubkan adalah lelaki tua itu penuh dengan semangat Inggris. Dan semangat yang benar di antara kedua alisnya. Tidak perlu sopan. Omong-omong, berkat upaya seumur hidup dari guru leluhur, saya telah meninggalkan tanah tertinggi ini untuk menunggu keturunan dan Dian. Pria tua itu berkata dengan lemah, lalu melirik mereka berdua. Saya tidak ada hubungannya dengan dunia luar selama periode retret ini. Setelah memikirkan pria berusia 1,5 tahun itu, dia berkata, tidak ada peristiwa besar. Penatua Sun telah mengumpulkan bahan-bahannya dan ingin membuat obat mujarab. Saya telah membuatnya untuk adik muda. Di sampingnya, dia sedikit lebih muda, dan dia menghormati lelaki tua itu sebagai lelaki parubaya bernama Marsial Paman, dan juga membuka mulut dan berkata, Alchemy Dao, di bawah pertemuan Penatua, juga telah dimulai secara berurutan. Sekarang, ini akan segera dilaksanakan. Babak kedua. Pria tua itu sedikit mengangguk, dan kemudian, melihat apa yang tampaknya dipikirkan pria parubaya itu. Setelah mengerang, dia berkata, namun, di Shen Xiao Star Domain, sebuah peristiwa besar terjadi. Oh. Orang tua mendengar ini, sedikit mengernyit, dan parubaya berkata, Marsial Paman harus tahu bahwa 2 bulan yang lalu, itu adalah pengalaman berburu Shen Xiao Star Domain 10 sekte abadi besar. Dan lebih dari sebulan yang lalu, setelah akhir pelatihan. Saya khawatir Marsial Paman tidak akan mengira bahwa Qin Yi Chen, yang telah dihukum oleh Gu Sui karena ditipu, adalah dengan kekuatan diri sendiri, membunuh sekte abadi. Hampir 1000 murid. Tanda seru. Apa? Pak Tua kaget. Sulit membayangkan runtuhnya Gunung Tai hampir tidak bisa membuat ekspresinya berubah dan tenang.
Setelah mendengar berita ini, murid-muridnya gemetar dan sulit untuk bersembunyi. Satu orang, pembantaian memadamkan sekte. Orang parubaya itu menyebutkan kejadian itu dan tampak terkejut. Berita itu datang dari Sekte Abadi Sensiao, dan itu sama sekali tidak salah. Tapi sayangnya, kemudian Qin Yichen ingin membawa kejadian itu sendirian. Dan ditembak mati oleh Jiang Haoqiong sendiri di luar lapangan berburu. Berhenti sejenak. Setengah 100 pria tua di samping menambahkan. Namun, dikatakan bahwa Qin Yichen tampaknya menghancurkan diri sendiri objek ilahi dengan aturan suprim. Tetapi di bawah prestise Jiang Haoqiang dan objek ilahi penghancuran diri, skeleton tidak ada. Saya ingin datang, itu hilang. Dua orang mengatakan bahwa ada rasa kasihan di antara ekspresi. Hanya lelaki tua itu, setelah dia gila, bergumam, apakah kamu sudah mati? Ketika kata-kata itu berakhir, saya melihat seorang lelaki tua dengan dua tinju dan kekuatan roh yang menjulang tinggi, yang menggigil langit dan bumi. Itu adalah Dewa Sekte Abadi Xiao. Bahkan seorang junior, bahkan Master Sekte menembaknya sendiri. Bocah itu tangguh, tidak mengharapkan kekuatan martial daunnya, sangat luar biasa. Dua orang mendengar ini. Meskipun mereka juga sangat menyesal, tetapi setengah ratus orang membujuk, kakak senior, ini telah berakhir. Tidak ada gunanya mengatakan apa-apa. Anak ini sendiri memotong masa depan Sekte Abadi Sensiao. Jiang Hao langit penuh amarah. Namun, kata-kata ini terdengar oleh mata lelaki tua itu, dan amarahnya bahkan lebih buruk. Apakah orang-orang itu sudah mati? Akankah bibinya Sui dapat mengambil sarang? Begitu kata ini keluar, keduanya saling memandang. Pria parubaya itu tampak cerah, dan sepertinya merasa tidak adil tentang masalah itu. Tetapi pria itu tersenyum dengan senyum masam. Kemarahan kakak senior penguasa istana berasal dari masa kanak-kanak mereka sangat maskulin. Ketika saya mendengar tentang Sekte Abadi, kakak senior adalah ungkapan ini. Terkadang dia tidak dapat menahan perasaan bahwa karakter ini cepat atau lambat akan terbunuh. Namun, lelaki tua di depannya menggunakan bakat bawaan yang menantang surgawi dan kerja keras. Selangkah demi selangkah, naik ke dandian Sekte Abadi Surgawi. Menjadi panutan dan master dao alkimia domain bintang ini. Dan karena kejantanan dan kebenaran lelaki tua itu, tidak hanya meyakinkan untuk menaikkan atau menurunkan rongga mulut bahwa itu adalah sasaran kekaguman dan pengejaran. Orang ini adalah tuan istana dari Sekte Abadi Kuil dan Sangguan Miao. Setelah beberapa saat, Sangguan Miao mendengarkan detail dari medan perang perburuan, dan Yin Mei mau tidak mau mengangkat tangannya. Maksudmu, Qin Yichen, pada awalnya bukan murid Huang Fu.